皆さんこんにちは。 What Pi Network can teach us about crypto bubbles? With J-Coin. Bayangkan Anda hidup di zaman di mana sebuah umbi bunga lebih berharga daripada rumah mewah. Itulah yang terjadi selama tulip mania, sebuah peristiwa gila di abad ke-17. Saat ini, kita melihat fenomena serupa terjadi di dunia kripto. Harga beberapa koin digital bisa melonjak ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu singkat, lalu jatuh drastis. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa? Mari kita bongkar rahasia di balik gelembung aset dan belajar dari kesalahan masa lalu. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan jika Anda belum, dan aktifkan notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang cryptocurrency dan blockchain. Analisis, tulip mania versus gelembung kripto. Bayangkan demam batu akik beberapa tahun lalu, di mana harga batu akik tertentu bisa melonjak drastis dalam waktu singkat hanya karena dianggap memiliki nilai mistis. Fenomena ini mirip dengan tulip mania di abad ke-17 dan gelembung kripto yang kita saksikan saat ini. Baik tulip, batu akik, maupun kripto, semuanya pernah mengalami lonjakan harga yang tidak rasional, didorong oleh mekanisme psikologis dan sosial yang serupa. Harga tulip dan kripto pernah melonjak jauh melampaui nilai intrinsiknya, didorong oleh spekulasi massal dan ketakutan ketinggalan tren atau yang biasa dikenal dengan FOMO. Ini seperti ikut-ikutan membeli tiket konser band terkenal, hanya karena semua teman Anda sudah membeli, tanpa peduli apakah Anda menyukai band tersebut atau tidak. Spekulasi, yang didorong oleh harapan akan keuntungan cepat, menjadi pendorong utama di balik kedua fenomena ini. Misalnya, harga Dogecoin pernah melonjak drastis dalam waktu singkat, jauh melampaui nilai fundamentalnya sebagai alat pembayaran digital yang terdesentralisasi. Selain itu, narasi positif yang kuat tentang masa depan cerah dari aset tersebut juga memperkuat euforia. Baik tulip maupun kripto, pernah digambarkan sebagai investasi yang aman dan akan terus naik harganya. Kecenderungan mengikuti orang banyak atau herding behavior juga memainkan peran penting. Ingat kisah John, seorang mahasiswa yang berhasil meraup keuntungan besar dari investasi Bitcoin karena risetnya yang mendalam? Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah John lalu ikut-ikutan membeli Bitcoin tanpa memahami betul teknologinya, dan akhirnya malah mengalami kerugian. Media sosial mempercepat penyebaran informasi tentang kesuksesan orang lain, memperkuat ketakutan ketinggalan tren, dan menciptakan komunitas online yang memperkuat keyakinan akan kenaikan harga terus-menerus. Algoritma media sosial yang mempersonalisasi konten semakin memperkuat efek ini. Ini seperti berada di dalam gelembung sabun, di mana kita hanya melihat dunia dari sudut pandang kita sendiri. Selain itu, influencer dan tokoh publik juga ikut berperan dalam membakar semangat investasi, seringkali tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam gelembung informasi dan mengambil keputusan investasi yang tidak rasional. Potensi gelembung dan Pi Network. Dari tulip mania hingga Bitcoin, spekulasi seringkali menjadi pendorong utama di balik fenomena melonjaknya harga. Namun, apa yang bisa kita lihat dari situasi saat ini? Mari kita perhatikan lebih dekat pada proyek kripto yang sedang hangat dibicarakan, seperti Pi Network, yang mungkin menghadapi risiko serupa. Saat ini, kita juga menyaksikan berbagai proyek kripto yang memiliki potensi untuk mengalami kenaikan harga yang luar biasa, dan mungkin terjebak dalam gelembung, seperti Pi Network. Pi Network adalah salah satu contoh fenomena, yang meskipun di satu sisi menjanjikan inovasi besar dalam mengakses mata uang digital, juga menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah nilai fundamentalnya dapat sejalan dengan popularitas yang luar biasa. Mirip dengan tulip mania dan Dogecoin, kita harus bertanya, apakah hype yang mengelilingi Pi Network didorong oleh adopsi teknologi yang sesungguhnya, atau hanya oleh harapan keuntungan besar di masa depan? Hal ini sangat penting, terutama karena Pi Network masih dalam fase awal dan belum sepenuhnya terintegrasi di pasar kripto umum. Pengguna yang berpartisipasi dalam proses mining melalui smartphone, mungkin berharap koin ini dapat bernilai tinggi saat masuk bursa, namun ketidakpastian tentang nilai intrinsik Pi menjadi tanda bagi kita untuk lebih berhati-hati. Meskipun proyek seperti Pi Network memiliki visi dan komunitas yang kuat, penting untuk melihat apakah nilai yang diciptakan sebanding dengan antisipasi yang dibangun oleh penggemar. Sama seperti kita melihat bagaimana euforia dapat menyebabkan ketidakstabilan di masa lalu, kita harus mempertimbangkan aspek-aspek teknologi, potensi utilitas, dan mekanisme pasar yang dapat menghindarkan proyek ini dari nasib yang sama, seperti aset-aset yang pernah terjebak dalam gelembung. Pelajaran yang bisa diambil dari tulip mania dan gelembung kripto. Dari kisah tulip mania dan gelembung kripto,
kita bisa menarik beberapa pelajaran berharga untuk menjadi investor yang lebih cerdas. Ingat pepatah, harga yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini adalah peringatan penting untuk selalu berhati-hati terhadap janji keuntungan cepat yang terlalu mudah didapat. Pertama, penting untuk mengenali tanda-tanda gelembung aset. Bayangkan sebuah balon yang terus-menerus dipompa udara. Semakin besar balon itu, semakin besar pula risikonya untuk meletus. Kenaikan harga yang tidak wajar dalam waktu singkat, volume perdagangan yang sangat tinggi, dan banyaknya berita positif yang bersifat spekulatif adalah beberapa indikator yang perlu diwaspadai. Jangan terbuai oleh euforia pasar dan ikut-ikutan membeli aset hanya karena harga sedang naik. Ingat, aset yang naik bisa juga turun dengan cepat. Kedua, lakukan riset yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan hanya mendengarkan omongan orang lain, tetapi lakukanlah penelitian sendiri. Pahami teknologi di balik aset yang Anda minati, prospek jangka panjangnya, dan risiko yang terkait. Analisis fundamental juga sangat penting untuk menilai nilai intrinsik suatu aset. Sama seperti membeli rumah, Anda tidak akan membeli rumah tanpa memeriksa kondisi rumah tersebut terlebih dahulu. Dengan melakukan riset yang cermat, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Ketiga, diversifikasi portofolio adalah kunci untuk mengurangi risiko. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan menginvestasikan sebagian dana Anda di berbagai jenis kripto, Anda seperti menyebarkan risiko. Jika satu koin mengalami penurunan harga, dampaknya tidak akan terlalu besar pada keseluruhan portofolio Anda. Ini seperti memiliki beberapa sumber pendapatan, sehingga jika salah satu sumber pendapatan berkurang, Anda masih memiliki sumber pendapatan lainnya. Terakhir, tetap rasional dan jangan biarkan emosi menguasai keputusan investasi Anda. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Jangan terburu-buru ingin menjadi kaya dalam waktu singkat. Fokus pada tujuan keuangan jangka panjang Anda dan jangan tergoda oleh janji keuntungan cepat. Ingat, investasi yang sukses tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang melindungi kekayaan Anda. Dengan menerapkan pelajaran dari sejarah, Anda dapat menjadi investor yang lebih cerdas dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Okay. Conclusion and discussion. Dari kisah tulip mania dan gelembung kripto, kita belajar bahwa sejarah seringkali berulang. Emosi seperti euforia dan ketamakan, serta dorongan untuk mengikuti arus, adalah bumbu utama dalam setiap gelembung aset. Namun, dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar, disiplin diri, dan strategi investasi yang tepat, kita dapat melindungi diri dari dampak negatif gelembung aset. Melalui riset yang mendalam, diversifikasi portofolio, dan pemikiran yang rasional, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Ingat, investasi adalah maraton, bukan sprint. Jangan tergiur oleh janji keuntungan instan dan selalu waspada terhadap skema investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan kesabaran dan konsistensi, kita dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang kita. Saat ini, dengan proyek kripto seperti P-Network yang sedang menjadi perbincangan hangat, penting untuk menerapkan pelajaran dari masa lalu. P-Network, meskipun menawarkan potensi inovasi besar, juga harus dinilai secara kritis untuk memastikan bahwa hype dan popularitasnya tidak menutupi nilai intrinsik dan keberlanjutannya. Seperti pada tulip mania dan gelembung kripto sebelumnya, kita harus berhati-hati terhadap potensi gelembung yang mungkin timbul dan melakukan evaluasi yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Selain emosi dan pengaruh sosial, faktor apa lagi yang menurut Anda berkontribusi pada terbentuknya gelembung aset? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebijakan moneter yang longgar atau inovasi teknologi seperti DeFi, Decentralized Finance, dapat memperkuat pembentukan gelembung? Bagaimana kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi investasi kita? Kebijakan regulasi yang ketat atau peluncuran teknologi baru bisa menjadi katalisator atau justru penyeimbang dalam pasar. Bagi Anda yang sudah pernah berinvestasi di dunia kripto, pernahkah Anda mengalami situasi yang mirip dengan tulip mania? Bagikan pengalaman Anda, bagaimana Anda mengatasi FOMO atau Fear of Missing Out, dan membuat keputusan yang rasional? Dengan pelajaran yang kita dapatkan hari ini, bagaimana menurut Anda kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi gelembung aset di masa depan? Selain diversifikasi dan riset, ada strategi lain yang bisa kita terapkan, seperti memiliki rencana exit strategi atau mengikuti saran dari financial advisor. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar. Mari kita bangun komunitas investor yang cerdas dan saling mendukung. Ingat, investasi adalah perjalanan yang menarik.
Yuk, terus belajar dan berkembang bersama J-Coin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang dunia investasi. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. To a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.